لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية والنقشبندية وجميع الطرق، خصوصا الله حضرة الغوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، سيد الشيخ قاسم جند البغدادي، سيد الشيخ أحمد خادم شمس بن عبد الغفار، سيد الشيخ طلحة كرشف شربان، وسيد الشيخ عبد الكريم بانتر، حضرات شيخنا المكرم شيخ عبد الله بارك بن محمد، شيخنا مرشدنا سيما صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم على سلسلتهم الآخذين عنهم الحضرة جميع الأولياء الله من المشرق إلى المغرب، خصوصا لحضرة الروح العالم العلامة صاحب الكرم عارف بالله جدنا الشيخ محمد أرشد البنجري، والعالم العلامة صاحب الكرم عارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، والحضرة جميع أستاذنا والمعلمين، والحضرة والدينا ووالديهم من دسبيلهم، خصوصا لحضرة مؤلف هذا الكتاب ولي وزوجه وذريتهم دسبيلهم، اللهم انفعنا بعلومهم وببركة كرامتهم، شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي المنفرد بالعدم والإيجاد، المنزه عن الشوائب النقص والأضداد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على حبيبنا وشفيعنا سيد الدنيا والآخرة سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Masjid Agung Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah di tempat yang mulia ini. Kita bersama-sama diberikan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meluangkan waktu kita, meninggalkan sesaat kesibukan-kesibukan duniawi kita dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Salah satu ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini adalah ilmu yang hukumnya fardhu ain, yaitu belajar ilmu usuluddin atau di dalam disebut dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk kepada dua kalimat syahadat semalam, biarlah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin, dan seterusnya. Kelanjutannya, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi dharain amin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il mudnibin. Dan aku mengucap salawat dan aku mengucap salam, ujar muallif yang mengarang kitab nih. Aku mengucap salawat dan mengucap salam atas yang terlebih
mulia daripada segala rasul, yaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita itu adalah bergelar Sayyidul Mursalin. Jadi di antara rasul-rasul yang mulia itu yang termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada hadis yang mengatakan la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan engkau mengunggul-unggulkan aku atas Yunus bin Matta. Artinya ini hadis itu bahasa Nabi litawadhu. Tetapi kita sebagai umat tidak salah kita menganggap Nabi kita adalah lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Jadi hadis yang mengatakan la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan kamu menganggap aku lebih hebat daripada Yunus bin Matta. Artinya sama aja nih, kami ini para rasul itu sama aja. Itu litawadhu, litawadhu ngarannya. Karena Nabi merendahkan diri. Jadi aku mengucap salawat dan salam atas Sayyidil Mursalin, penghulunya segala rasul, yaitu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang musyafa'ah. Musyafa'ah itu memberi syafaat ia bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Nah ini yang diharapkan benar kita nih bala. Syafaatul uzma indallah ini. Syafaatnya Rasulullah itu. Jangankan kita, para orang-orang soleh, para aulia-aulia Allah pun mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berataannya orang mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi memberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa pada hari kiamat nanti. Jadi waktu hidup inya meninggal masih membawa dosa, tapi matinya dalam keadaan membawa iman. Kalau mati kadang bawa iman gaya apa? Kawakan diberi pertolongan, matinya sudah kadang bawa iman. Makanya ya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan tetap di dalam kalimat tauhid. Itu matinya dalam Islam ngarannya. Nah, lalu inya meninggal tadi masih membawa dosa banyak. Maka Nabi memberi syafaat itu. Ini i'tiqadnya ahli sunnah. I'tiqadnya ahli sunnah, Nabi memberi syafaat kepada muznibin. Tapi ada juga i'tiqadnya Mu'tazilah, orang yang berdosa kada dapat syafaat Nabi, hanya orang-orang yang baik saja. Itu i'tiqadnya Mu'tazilah. Tapi ahli sunnah i'tiqadnya Nabi memberi syafaat kepada mudzibin, orang-orang yang berdosa. Yang sudah baik ditolong, apalagi ya Allah, sudah baiknya ditolong pulang, 2 kali untung. Ini yang rusak ditolong, diselamatkan supaya selamat. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah ta'ala. Ngaran sidin Zainul Abidin atau Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fattani, ghafarallahu lahu wa walidayhi walil muslimin. Mudahan Allah mengampuni sidin dan kedua orang tua sidin dan juga seluruh kaum muslimin.
Semalam sunat sudah kita sampaikan, biarlah ketika disebut ngaran-ngaran orang-orang soleh, apalagi ngaran wali-wali Allah, sunnat kita ngaran-ngaran ulama, sunnat kita mendoakan dengan lafaz radhiyallahu an atau rahimahullah. Mudahan Allah merahmati sidin. Anda kan berkah sidin kita terbaca kitab ni. Kalau kada ditulis sidin, kawalah kita memaham seorang, mengambil Quran, mencari hadis, kita gabung-gabungkan lalu kita olah kitab sorangan. Kada harapan biarlah. Nah, jadi pantaslah kalau kita mendoakan mereka dengan lafaz rahimahullah. Mudahan Allah merahmati sidin, atau radhiyallahu an, mudahan Allah meridai sidin. Jadi radhiyallahu an itu bukan hanya untuk sahabat, bukan hanya untuk sahabat. Mudahan Allah meridai bukan hanya sahabat, orang-orang soleh, orang-orang alim, para kekasih-kekasih Allah masuk di dalam kelompok orang yang sunnah kita mendoakan ketika disebut namanya. Karena kalau inya solehnya mendoakan orang-orang di kampung itu, ya Allah, mudahan Engkau ampuni dosa-dosa orang di kampung ini. Kalau kada soleh mau kau berdoa. Nah, lalu kita ketika disebut ngaran sidin radhiyallahu an, mudahan Allah meridai sidin. Nah, sidin juga berhimmat mendoakan kita. Nah, ini kitabnya pulang kita dapat berkah. Jadi ngaran sidin Zainuddin Zainal Abidin bin Muhammad Syato Al-Fattani. Mudahan Allah mengampuni dosa sidin, kedua orang tua sidin, dan juga bagi seluruh kaum muslimin. Telah meminta akan daku, ujar sidin, oleh setengah saudaraku, artinya mungkin murid-murid sidin atau masyarakat di negeri itu, di Fattani Thailand itu benar. Mungkin masyarakat di situ meminta kaidatu kelampayan bahari. Ujar sidin meminta lawan aku supaya dituliskan sebuah kitab seorang penguasa negeri, Syekh Tambidillah kalau kada salah penlah. Nah itu waktu itu Syekh Tamjidillah, raja itu penlah, Raja Tamjidillah. Nah, Raja Banjar meminta supaya dituliskan sebuah kitab. Nah, kayak ini juga Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Syato ini. Lalu penduduk negeri itu meminta lawan sidin agar aku ini menuliskan sebuah kitab. Aslahallahu li walahumul hala wa sya'na. Mudah-mudahan Allah membaiki bagiku dan bagi mereka saudara-saudaraku tadi jasidin, artinya kaum muslimin, hal wasya'an akan bahwa aku suratkan atau aku tuliskan bagi mereka itu akan suatu kitab pada menyatakan ilmu usuluddin. Karena mungkin pada masa itu kedangkalan akidah. Jadi orang meminta itu karena bingung memahami masalah tauhid, atau mungkin masuk fahaman-fahaman tauhid yang kada benar. Lalu ada seorang tokoh yang dianggap mampu untuk meluruskan, maka penduduk negeri itu meminta. Nah, kita juga ya penlah, ada yang alim di wadah kita, lalu ada masalah di negeri kita, datangi guru, ya ustadz atau ya syekh, tolong pian tuliskan masalah ini. Kayak itu kisahnya. Misalnya seperti yang masyhur, kita bermadhab Syafi'i, tulak ke Mekah, banyaknya orang tadi kita ini
berpindah mazhab. Nah kayak apa? Kalau ada yang alim menuliskan kayak apa caranya berpindah, atau berpindah apa kada, ini dalam keadaan hukum darurat apa kada, kawa dihindari kada kita bersentuh kepada selain muhrim ketika kita tawaf atau sa'i. Kalau bersentuhan dengan mereka, apa itu dihukumkan darurat apa kada? Kan betakon penduduk negeri ini, lalu ditulis oleh yang alim tadi. Kalau di dalam masalah berpindah mazhab, hati-hati benar, jangan sembarangan mengaji bujur-bujur kayak apa berpindah yang benar. Jangan tahu pindah aja, kada tahu bagaimana cara ibadah imam yang kita berpindah itu mulai A sampai Z, mulai awal sampai tuntung di dalam menggawi ibadat tadi. Diambil di hujung-hujungnya aja, di tengahnya lain, kada sah juga, bahkan haram hukumnya. Itu termasuk di dalam tala'ub bil ibadat, mempermainkan ibadat, atau di dalam bahasa fikih talfik, menggabungkan dua pendapat ulama mujtahid yang salah satu keduanya tidak mensahkan. Nah, jadi penduduk negeri itu meminta lawan aku Jasidin untuk aku menuliskan satu kitab yang membahas tentang ilmu usuluddin. Padahal aku terjemahkan daripada muqaddimah Syekh As-Sanusi, serta aku tambahkan atasnya daripada beberapa kalam syarahnya dan hasyiahnya, supaya nyata maksud daripada kalam Syekh itu. Jadi Syekh Zainuddin bin Muhammad Fatan di dalam menulis kitab tauhid ini, sidin kada mengarang. Jadi sidin hanya mengambil atau juga menterjemah daripada karangan Syekh Sanusi yang terdahulu biarlah. Nah, jadi kayak Datuk Kalampayan menulis kitab Sabilal Muhtadin itu kada mengarang sidin. Sidin itu hanya mengambil daripada pendapat-pendapat ulama, kebanyakan ambilannya daripada kitab I'anatut Talibin, kebanyakannya tuh di situ. Jadi sejaman sekelas Datuk Kalampayan, alimnya luar biasa, kada kawa sidin berijtihad seorang, karena sudah ada ijtihad itu pada zaman dahulu. Ijtihad di dalam fikih itu sudah ada pada zaman dahulu, kurang lebih 600 tahun di atas kita. Salah satunya mutaakhirin, ulama-ulama yang akhir itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, berguru dengan Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi sidin itu kurang lebih 600 tahun di atas kita. Nah, jadi Datuk Kalampayan pun kada menulis mengarang kitab seorang, kada menukil, mengambil daripada pendapat-pendapat orang-orang alim bahari. Nah, kalau yang wayah ini hendak memaham seorang, harat pada ulama bahari yang wara, yang zuhud, yang soleh, yang abid, lengkap, yang memelihara dari haram. Jadi jangan umpah-umpatan yang wah ini biarlah, memang harat pandirnya yang wah ini harat, titelnya juga harat. Datuk Kalampayan apa titel sidin? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, apalagi belakangnya kada ada betitel-titelan biarlah. Wah ini harat ujungnya. Nah,
Jadi sidin kada mengarang, sidin menukil, mengambil daripada pendapat-pendapat. Sama aja juga nih Syekh Zainuddin bin Muhammad Syato Al-Fattani, sidin juga kada mengarang, hanya aku je sidin menterjemah, lalu terjemahan daripada kitab Syekh Sanusi diterjemah sidin, lalu diambil daripada syarah-syarahnya. Jadi kitab itu halus lalu dijabarkan, lalu akhirnya ditulis oleh sidin di dalam kitab ini. Jadi agar kita ini mudah memaham, karena ngalih benar pemahamannya nih. Tauhid ini ngalih benar, karena ada ini itu macam-macam bahasanya kena. Lalu ujar sidin, dan jikalau tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, tetapi iktimadku kepada Taufik Karimul Wahhab, tapi aku berpegang, ujar sidin, kepada pertolongan Zat yang maha mulia lagi maha pemberi. Kada ada lain juga kita bergantung, biarlah kemana lagi bergantung, kada ke situ. Yang memberi taufik ya Allah, yang memberikan pemahaman, pertolongan, pengetahuan ya Allah juga. Maukah yang lain? Nah, jadi aku bersandar kepada Allah aja sidin. Walaupun aku kada ahli, ini bahasa ini litawaddu. Maulah orang kada ahli wani menulis litawaddu biarlah. Kalau kada nyesatkan umat kena, kada ahli wani menulis, kada ahli wani berfatwa menyesatkan umat. Bahasa sidin aku ini kada ahli litawaddu. Cuma aku jasidin bersandar lawan Allah Ta'ala, karena yang alim secara hakikat adalah Allah. Nah, jadi aku bersandar, aku mengharapkan taufik, pertolongan kepada Zat yang maha mulia lagi maha pemberi, bagi jalan yang shawab. Shawab itu benar, jalan yang benar. Wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim, dan tiada memperoleh taufik aku melainkan dengan Allah yang ali lagi azim, Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Apa itu taufik pian? Taufik itu ta'rifnya khalqul qudrati ta'at fil abdi. Jadi hamba itu kawa melakukan satu ketaatan. Jadi inya kau melakukan taat apa aja, kau duduk di majelis ilmu, kau melakukan ibadat, kau melakukan apa aja, itu taufik. Allah memberikan kemampuan si hamba tadi melakukan taat, maka Allah memberi taufik kepada si hamba tadi. Kalau dalam hati aja bisikan hendak menggawi taat, hanyar dapat hidayah, dapat petunjuk melakukan kebaikan. Kalau sudah dilakukan kebaikan, makanya mendapat taufik dari Allah. Jadi hamba tadi mampu melakukan ketaatan. Nah, jadi jersidin tidak ada yang memberikan taufik kepadaku melainkan Zat yang maha tinggi lagi maha besar. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala akan dadaku bagi demikian itu. Kesan mengarang tadi, mudahan Allah bukakan karena permintaan masyarakat agar dituliskan satu kitab tentang masalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Nah, aku bersandar lawan Allah aja. Mudahan Allah memberi taufik, Allah bukakan dadaku untuk demikian itu, menulis kitab tauhid tadi.
Karena bahwa muqaddimah Syekh Sanusi itu, dan jika adalah ia kecil jirimnya, bendanya halus saja, kitabnya tuh tipis saja, sekalipun sangat besar ilmunya. Jadi walaupun Jisuddin sangat halus kitabnya tadi, tipis, tetapi sangat besar ilmunya, lagi yang mengandung atas sekalian aqaid, akidah-akidah, serta mengandung akidah-akidah serta kabur mata serta di kada melihat. Nah, ini apa nih? Sama kada melihat juga. Nah, jadi di dalam kitab Syekh Sanusi itu Jisuddin walaupun halus kitabnya, tipis saja, tapi inya sangat mengandung banyak dengan ilmu-ilmu, lagi yang mengandung atas sekalian akidah-akidah, serta juga lebih daripada beberapa faidah-faidah. Dan karena demikian itu adalah ia terlebih elok daripada segala yang dikarang pada tauhid. Jadi ujar Syekh Zainuddin bin Muhammad Syata Al-Fattani memuji tentang kitab karangan Syekh Sanusi itu. Jadi walaupun halus Jisuddin kitabnya, tapi kitabnya ini syarat dengan ilmu-ilmu pengetahuan di dalam masalah akidah. Nah, dan juga kitab yang dikarang beliau itu satu kitab tauhid yang paling indah, yang paling baik. Banyak aja karangan tauhid ini biarlah, tapi yang lebih rinci, yang lebih mudah pemahamannya, seolah-olah itulah karangan Syekh Sanusi tadi, ujar Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Syata Al-Fattani memuji tentang kitab ini. Dan terlebih sucinya daripada hampa, dan juga daripada apa bacanya? Takkid mana? Jadi kitab Syekh Sanusi ini artinya padat dengan pengetahuan-pengetahuan, kada ada kesia-siaan benlah. Istimewa pula orang yang mengarang akan dia kitab tauhid itu waliullah ta'ala, dengan tiada syak, artinya kada ada diragukan lagi. Ujar Syekh Zainal Abidin memadahkan bahwa Syekh Sanusi itu wali Allah Ta'ala, kada diragukan lagi. Nah, orang Bahari itu saling memuji benlah. Orang Bahari saling memuji. Ulama ini memuji lawan yang ini. Kitabnya kah? Orangnya kah? Sidin itu alim di masalah ini. Oh, Sidin itu alim di bidang ini. Orang saling memuji. Ya, orang Bahari, yang Wahini saling
menjatuhkan benlah, naudzubillah. Orang baris saling memuji. Itu ciri bahwa orang itu bujur-bujur alim. Bahwa Jasiddin Syekh Sanusi itu adalah wali Allah Ta'ala, kada diragukan lagi. Jadi sudah kitabnya ini padat, syarat dengan ilmu-ilmu pengetahuan, kada ada kesia-siaan di dalam kitab Sidin itu, kada ada mubazir. Setiap kalimat, setiap pembahasan Sidin itu kada ada yang sia-sia. Apalagi pula bahwa yang mengarang itu wali Allah Ta'ala, dan namanya Muhammad anak Yusuf As-Sanusi Al-Hasani, yang daripada zuriatnya Sayyidina Hasan. Jadi Sayyid binlah Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Jadi Sidin ini zuriat daripada Sayyidina Hasan. Jadi bukan Habib jua yang harat ni benlah, zuriatnya Rasulullah jua, haratnya zuriat Rasulullah. Nah, kalau Imam Syafi'i lain zuriat Nabi benlah. Imam Syafi'i lain zuriat Rasulullah. Imam Syafi'i Datuk Sidin bertamu dengan datunya Rasulullah. Jadi sedatu aja. Imam Syafi'i lain zuriat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani wal Husain. Jadi daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi kalau imam, kalau apa Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani aja. Nah sama aja Sidin nih. Sayyid Muhammad, kalau di sini kada ditulis Sayyidnya. Nah ngaran Sidin Muhammad anak Yusuf Al-Sanusi Al-Hasani, berarti Sayyid Muhammad bin Yusuf Al-Hasani. Nama bangsanya yang dinamakan dia Ummul Barahin, artinya ibu segala dalil, yang mengandung ia atas sekalian aqaid, akidah-akidah, telah ridho akan dia mu'alifnya dan dijadikan akan surga itu akan tempat ketetapannya. Amin. Nah mudah-mudahan Jasiddin Allah meridhoi kepada yang mu'alifnya ini dan dijadikan surga menjadi tempat Sidin. Siapa pengarangnya tadi? Ngaran Sidin Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Jadi Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Syatta mendoakan mudahan Sidin ditempatkan Allah di tempat yang terbaik di dalam surganya. Nah ini doa wali saling mendoa. Nah, dan aku namakan terjemahku ini, yang kitab nih, terjemahan daripada kitab Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani yang diterjemahkan oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Syatta Al-Fatani. Kitabnya diberi nama dengan terjemahan nih bahasa Melayu ini, diberi nama dengan Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Artinya i'tiqad segala orang yang selamat daripada sesat dan bid'ah pada menyatakan ilmu usuluddin. Maka sekarang aku masuk pada yang dimaksud. Jadi dari karangan Sidin nih. Tadi hanya pakai saja Sidin benlah. Sejarahnya kitab ini ditulis, lalu kitab siapa ambilan Sidin sebagai kesan menulis tadi. Nah, lalu setelah Sidin merangkum semuanya,
lalu diolah sidin ngaran kitab sidin, ngarannya Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, akidah orang yang selamat daripada sesat dan bid'ah tentang ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Maka aku masuk ke dalam yang dimaksud bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan raja yang wajib disembah dengan sebenarnya. Aku masuk ujar sidin dengan mengharapkan pertolongan, taufik daripada raja yang wajib disembah dengan sebenarnya. Lalu ujar Syekh Zainuddin bin Muhammad Syatta Al-Fatani, kata Syekh Sanusi, karenanya menterjemahkan pun sidin ben lah. Kitab Syekh Sanusi ngaran sidin Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani, masyhurnya Syekh Sanusi, padahal ngaran sidin Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Nah, lalu ujar sidin kata Syekh Sanusi, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah mulai masuk di dalam pembahasan kitab sidin ini. Memulai aku muqaddimahnya dengan bismillah, karena mengikuti ia dengan Quran yang amat mulia, dan karena mengamalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Jadi Syekh Sanusi memulai kitab sidin dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, itu mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, tiap-tiap perkara yang di dalamnya ada unsur kebaikan tidak diawali padanya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka inya adalah abtar, aqta atau ajzam. Artinya semuanya itu disimpulkan maksudnya kurang berkah. Jadi apa aja kalau yang ada kebaikan dalamnya, lalu kada kita membaca bismillah, ujar Rasulullah, perkara itu kada kurang berkahnya, aqta itu terputus, artinya kada diberkahi Allah. Nah, itu di dalam fikih pembahasannya kena yang mana-mana yang kita ini disunnahkan membaca bismillah, karena kalau di dalam kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin, membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya 5. Ada yang membaca bismillah sunnah, ada yang membaca bismillah mubah, ada yang membaca bismillah makruh, ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim haram, ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim wajib. Membaca bismillahirrahmanirrahim wajib di mana? Ketika membaca Fatihah di dalam setiap sembahyang, wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang haram yang mana? Yang haram ketika menggawi yang haram secara dzatiyah, bendanya tadi haram. Lalu kita misalnya orangnya tadi mabuk, bismillahirrahmanirrahim, ini benda dzatiyahnya haram. Lalu baca bismillah, gawin dah mabuk, baca bismillah pulang, mahjar bubuhannya, ini tukang teler yang soleh. Jadi pemabuk yang soleh adalah orang pemabuk soleh. Malsa orang pemabuk soleh, mahjar bubuhannya, ini pemabuk yang soleh. Hendak mabuk aja baca bismillah, haram itu. Nah, ini kurang ilmu, dikira bujur, nih bahayanya pianlah. Yang tanggung ilmu itu dikira bujur, padahal jadi maksiat. Jadi
haram membaca bismillah, atau makruh pada zatiyah. Zatiyahnya pianlah, bukan lain zatiyahnya. Misalnya nih, inya tadi mencuntan jambu urang. Jambu ini suci secara zatiyah. Lalu nya makan bismillahirrahmanirrahim, itu tidak termasuk di dalam hukum yang diharamkan tadi. Karena zatiyahnya jambu ini suci. Berbeda tadi yang memabukkan tadi. Nah, atau juga perkara yang dimakruhkan secara dzatiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kalau menurut sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan merokok itu makruh, lalu mencuculi rokok, ngisap bismillahirrahmanirrahim. Maha Sidin jaro yang dihiga kada putus lawan bismillah sidin tanya sekali isap bismillah. Soleh banar. Bisa wali itu bisa aja. Maulah jadi wali makruh. Sudah yang makruh digawi, bismillah pulang di situ 2 kali makruh. Nah ini kalau tanggung itu bahaya pernah. Tapi kalau di dalam situ ada unsur kebaikan, maka hukumnya kadang membaca bismillah akpo, putus berkahnya. Misalnya makan kada berbismillah, minum kada berbismillah. Jadi kalau sudah pian makan, sudah minum, di dalam fikih nih, sudah tuntung makan, tuntung minum, ingat kada berbismillah, astagfirullah, aku kada bismillah tadi, sunnat tetap membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu, supaya iblis memuntahkan apa yang nyompat makan lawan kita tadi, yang kita kada membaca bismillah. Misalnya sudah 5 menit 10 menit sudah berbasuh tangan semuaan, astagfirullahaladzim, aku kada berbismillah tadi nah, maka Nabi memandahkan ini putus, kada berberkah. Kalau kada berberkah tu makanan tu kada kawa membantu untuk membuat taat, tu kada berberkah. Jadi kada kawa inya menggawi taat. Padahal dengan makanan timbul energi, energinya tadi kada mau kepada yang baik, karena kada diberkahi Allah. Itu maksud makanan kada diberkahi. Nah, jadi kalau sudah kita makan, sudah minum, hanyar misalnya setengah jam ke hanyar, ingat astagfirullah, aku tadi kada membaca bismillah, padahal Nabi menghukumkan sunnah. Baca kita bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi ujar para ulama, agar iblis memuntahkan apa yang inya umpat makan lawan kita tadi. Nah jadi hukum bismillah itu banyak penlah. Nah itu aja mungkin yang dapat disampaikan. Nah tapi kalau bismillah kepada perkara-perkara yang apa ngarannya kada ada unsur jibalin di situ kebaikannya, maka itu kada bismillahnya mubah aja. Misalnya hendak mengangkat meja, bismillahirrahmanirrahim, mubah aja. Atau hendak mindah kursi, bismillahirrahmanirrahim, mubah aja. Atau hendak mengangkat pot bunga di muka rumahnya, dipindah ke higa, bismillahirrahmanirrahim, mubah aja tuh. Kada termasuk di dalam yang sunnah. Artinya hendak berbismillah kada apa-apanya. Nah itu aja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Karena kita akan lanjutkan, ketahui olehmu bahwa makna Allah itu nama bagi zat Tuhan kita. Masuk sudah nih kita biarlah. Nah hati-hati ini berpicik kepala kena nih, paksa beikat kepala kena memahami bakokos kena kepala kada jawaban lah, tergantung memahaminya aja, jangan terlalu bimat mahamnya, santai aja. Ini kitab ini nyaman pemahamannya. Nah itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اغثنا يا الله، اغثنا يا رحمن، اغثنا يا رحيم، ووالدينا وأزواجنا وذريتنا من أمور الدنيا والآخرة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا